Kire, sing ora duwe utek iku awakmu. Jancuk, goro-goro anakmu dadi medhi, aku melok stres. Kata makian Dista mulai keluar. Aku yang mendengarnya mulai gusar oleh ulahnya. Apa buktine? Ojo asal ngomong kon iku, sahut Pak Anam dengan nada marahnya. Jancuk, kon wong tuwek koyo asu. Mambengi, aku numpak becak. Becak medine Johan. Matamu, apa kurang bukti? Terus anakmu mambengi ngedeni aku karo nangis. Kirek, ujar Dista dengan kata-kata kotornya. Ingin sekali aku menahannya dengan berbicara baik-baik, tapi kelakuan barbar kakak sepupuku sudah terlanjur basah. Maka yang bisa aku lakukan hanya berdiri di halaman rumah Pak Anam sambil memperhatikan mereka. Tanpa babi bu lagi, pukulan Dista mendarat di rahang Pak Anam yang menghalangi niat Dista untuk memasuki rumahnya. Aku terkejut saat menyaksikannya. Meski Dista jago dalam bela diri, tapi kelakuannya sudah di luar batas sampai memukul Pak Anam. Dista memasuki rumah Pak Anam sebelum ia mendorong orang tua dengan tubuh 2 kali lipat dari tubuhnya. Sedangkan Pak Anam nampak mengerang kesakitan dengan memegangi rahangnya. Hati kecilku sebenarnya bersorak kegirangan karena kelakuan brutal kakakku. Kakak perempuanku itu setidaknya membalaskan sakit hatiku beserta Sofi yang sampai sekarang sakit. Dari luar terdengar suara kamar Mbak Santi yang diobrak-abrik oleh Dista. Ia mencari-cari catatan yang dimaksud Eva. Setelah puas mengacak-acak rumah Pak Anam, Dista keluar dengan buku catatan kecil di tangannya. Kon nekat lapor, tante nih, anjane kate golek perkara karo aku. Ucap Dista sini sekarang Pak Anam. Aku tersenyum sendiri saat berjalan menuju rumahku, mengingat kelakuannya tadi. Lapo kun, mesam-mesem, tanya Dista padaku yang tersenyum sendiri di belakangnya. Oh orang mbak, jawabku asal. Dari tersenyum menjadi tawa bagiku. Bahkan Mas Yoga yang mengetahuinya tadi mengacungkan jempol padaku. Ngapain kamu marah-marah? Tanya ibuku pada Dista karena mendengar keributan di rumah Pak Anam di pagi hari. Aku mambengi diterno becake Cak Johan lek, jawab Dista memasuki rumahku. Tenane opo? Tanya ibuku heran. Dibilangin kok ndak percaya sih lek, jawab Dista berlalu menuju dapur rumahku. Ia sudah mengambil piring. Iyo tasep, tanya ibuku lagi padaku. Bohong, jawabku asal. Untukmu Asep, Dista menimpali. Ia sudah mengambil nasi di piringnya. Jelasnya yang mana yang benar? Ibuku bertanya memperjelas. Lek, Sepia tak jak metu mariki yo, kata Dista yang sudah menyantap makanannya. Mau kemana sih, kok main saja? Jawab ibuku dengan nada menolak. Sepia iku wis gede, sama ora roh ta nek Sepia diuber jenate Santi, kata Dista mulai menjelaskan. Lah terus kate metu nandi? Tanya ibuku lagi. Ia mulai penasaran. Dista mulai menjelaskan semuanya pada ibuku tentang semua yang menjadi misteri hantunya Mbak Santi. Meski sukar untuk dinalar dengan akal pikiran nyatanya, dengan berat hati ibu mengizinkanku pergi bersama Dista. Juminten yang mengantar Eva sudah kembali bersama Eva. Kami berkumpul di depan rumahku. Mata Juminten berbinar saat tahu kami akan bertualang jauh keluar kota. Ia sangat bersemangat. Dis, kapan awakmu teko? Tanya Ajeng di atas motornya. Ia datang karena mendengar kabar Dista melabrak rumah Pak Anam. Mambengi, oh iya, kon lah anake kepala desa. Kon kudu melok, kata Dista pada Ajeng yang berboncengan dengan Melisa kembang desa kampung kami. Lah aku Dis, oleh melok ta ora? Tanya Melisa memelas pada Dista. Yo kon bareng pek, nope, saud Dista. Nope adalah nama panggilan Melisa. Ajeng dan Melisa pulang. Mereka akan bersiap lebih dahulu. Entah semangat dari mana, sejak dulu kakak sepupuku ini memang menjadi panutan kami. Juminten kembali mengenakan jaket tebalnya, seraya menenteng helm bermereknya. Kon lapo dadi ninja ngono iku Sep? Tanya Juminten yang melihatku mengenakan masker putih dengan helm yang sudah kupakai. Nyocot, sautku asal, lalu melemparkan kunci motorku padanya. Aku lebih memilih berboncengan dengan Juminten daripada dengan Dista, karena bisa-bisa dibuat senam jantung nantinya. Nganggo satria meneh? Tanya Juminten padaku. Iyo, kuncine sang putih, lali ndekeke, jawabku.
karena sudah ku cari-cari tidak ketemu meski ada kunci serepnya. Dista sudah berpamitan pada orang tuanya dan menjelaskan kemana kami akan pergi. Begitupun dengan Ajeng dan Melisa. Mereka sudah siap di depan rumahku. "Dis, adik di Joko lo," kata ibuku sebelum kami pergi. "Iyo leen, moleh-moleh wis tala," jawab Dita santai. "Sep, ojo lali pesanan ibu," kata ibu padaku. Aku hanya mengangguk pelan setelah mencium kedua pipinya. Kami sudah siap di atas motor masing-masing. Dista berboncengan dengan Eva dan Melisa bersama Ajeng, sementara aku lebih memilih dengan duoku, yaitu Jumintenku. Perjalanan yang akan menempuh jarak yang sangat jauh, sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kami mulai pukul 10 siang ini. Harapan kami hanya agar teror Mbak Santi cepat berakhir dengan usaha terakhir kami ini. Dan petualangan di depan saat ini adalah awal kami berenam terjebak dalam iblis yang menjelma dengan wujud Mbak Santi. Perjalanan menuju Jawa Tengah yang amat melelahkan tak mengurangi niat kami. Beberapa kali aku dan Juminten salah jalan atau bahkan salah belok saat menjumpai perempatan. Karena Dista yang memimpin di depan mengendarai motor seperti orang kesetanan. Kupasang earphone di kedua telinga menikmati perjalanan jauh dengan mendengarkan lagu kesukaanku. Beberapa kali kami singgah serta istirahat di pom bensin untuk melepas penat sebentar. Bokongku sudah terasa panas selama perjalanan yang kami tempuh. Berulang kali aku dan Juminten bergantian menyetir karena lelah. Tengah malam, kami sudah sampai di kota Klaten, Jawa Tengah. Dista dan Eva bertanya pada penduduk sekitar tentang alamat yang akan kami tuju. Ajeng dan Melisa memasuki minimarket membeli minuman dingin. Aku dan Juminten selonjoran saling bersandar punggung di teras depan minimarket. Kami berdua sudah hilang semangat juang untuk meneruskan perjalanan. "Jum," suaraku lirih. Sahutan Juminten tanpa semangat. Padahal waktu di Malang tadi, ia yang paling bersemangat. Melisa yang baru keluar dari dalam minimarket bergabung bersama kami. Ia malah tiduran di lantai, menyandarkan kepalanya ke pahaku, tidak peduli dengan lantai kotor bekas pijakan alas kaki pengunjung minimarket. "Tuh, Jan, persis sama dengan pemulung," ujar Ajeng saat mengetahui kelakuan kami bertiga. Kami bertiga diam, tak menjawab candaannya. Bahkan saat Ajeng mulai memotret kami beberapa kali pun, kami masih dengan posisi yang sama. Dista dan Eva berjalan ke arah kami. Mereka sudah mendapat informasi tentang desa yang akan kami tuju malam ini. Ayo berangkat," suara Dista mengajak kami untuk memulai perjalanan kembali. Ajeng berjalan ke arah motornya. Ia nampak kembali bersemangat saat berada di atas jok motornya. Sedangkan kami bertiga masih dalam posisi seperti tadi. Air mineral dan beberapa minuman bervitamin C yang dibeli Ajeng bersama Melisa tadi sama sekali tak kami sentuh. "Sep, Jung, Melisa, ayo berangkat," lanjut Dista pada kami bertiga yang sama sekali tak bergerak. "Jangan ngulur waktu lah," sahut Eva yang berdiri di samping Dista. "Jadi berangkat atau nginap sini aja?" tanya Dista. Kami bertiga masih diam tak bergerak. Meski tak tidur, kami sengaja memejamkan mata. "Sep," suara Juminten bertanya padaku. Jawabku malas, membalas sahutan Juminten tadi saat aku memanggilnya. "Mbakmu itu bendino mangan puong kata bahasa Indonesia barang," kata Juminten pelan. Sontak aku dan Melisa terkekeh mendengar perkataan Juminten barusan. "Jancok koncung," umpat Dista dengan nada kesal. Akhirnya kami bangkit berjalan gontai menuju motor dengan tenaga yang masih tersisa. Kali ini kami bertukar posisi. Dista memboncengku karena kasihan. Perjalanan dilanjutkan menuju suatu desa yang bernama Muntihan. Dista memacu motorku kencang memaksa tanganku melingkar erat di perutnya. Beberapa kali helm yang kukenakan beradu dengan helm Dista akibat rasa kantuk yang tak bisa kutahan. Gas motor disentakkan dengan keras. Dista sedang mengerjaiku berkali-kali, membuat rasa kantukku sedikit hilang karena ulah jahilnya. Perjalanan semakin jauh, memasuki daerah pedesaan. Kulirik jam tangan yang melingkari pergelangan tangan kiriku. Sudah pukul 2 pagi, sedangkan tempat tujuan yang akan kami tuju masih beberapa puluh kilometer lagi. Pukul 3 dini hari,
kami mulai memasuki desa yang namanya tercatat dalam buku kecil milik Mbak Santi. Perjalanan dijeda beberapa sebentar, karena rumah dukun yang dimaksud belum juga diketahui. Kami berhenti di depan musola kecil pinggir jalan, sambil mencari seseorang yang bisa kami tanyai tentang rumah dukun yang dimaksud Mbak Eva. Mataku terasa pedas. Bahkan saat menegak minuman dalam botol, lidahku tak bisa merasakan rasa manis ataupun kecut dari minuman tersebut. Kusandarkan kepalaku di pundak Dista, sementara Eva dan Ajeng sibuk mencari seseorang untuk mencari informasi. "Eva, itu ada orang," kata Melisa sambil menunjuk seseorang yang sedang mengayuh sepeda kuno dari arah depan sedang menuju ke arah kami. Eva berjongkok di pinggir jalan sambil menanti orang yang sedang mengayuh sepeda ke arah kami tersebut. Karena sedari tadi, kami sama sekali tak menjumpai seseorang pun di luar rumah. Eva menghentikan kakek tua dengan peci hitam lusuh di atas kepalanya. Dengan sopan, Eva bertanya tentang rumah Mbah Harjo pada kakek tersebut. Si kakek menunjuk ke arah jalan yang ia lalui sebelumnya. Kemudian kakek itu nampak memandang heran ke arah kami satu persatu. Eva memberitahu kami bahwa rumah Mbah Harjo yang akan kami tuju masih jauh di depan, melewati hutan, dan rumahnya berada di atas perbukitan. Si kakek yang sudah melanjutkan perjalanannya berbalik, menawari kami untuk singgah di rumahnya terlebih dahulu. Mungkin karena kasihan melihat kami yang sudah letih kecapean selama perjalanan menuju ke sini. Dengan senang hati, kami menerima niat baiknya. Sementara itu, di rumah berdinding dari anyaman bambu milik kakek yang bernama Mbah Darkun dan istrinya Maijah, kami dijamu dengan ala kadarnya. Aku tidur di kek depan rumah Mbah Darkun bersama Dista dan Juminten. Sedangkan 3 temanku yang lain, Eva dan Melisa, sebelum aku terlelap mereka nampak berbincang dengan Mbah Darkun di ruang tamu. Kami bangun ketika hari menjelang sore. Kami berenam berpamitan pada Mbah Darkun dan Maijah. Meski badan masih belum pulih sepenuhnya dari rasa letih, setidaknya tidurku pulas tanpa gangguan seperti malam sebelumnya. Kali ini dengan terpaksa aku yang menyetir, karena Juminten menolak untuk memboncengku lagi. Ia tahu sedang kumanfaatkan dengan menyuruhnya lebih banyak menyetir dibanding aku selama perjalanan ke sini. Eva yang membonceng Dista berada di paling depan, disusul Melisa bersama Ajeng. Lalu yang paling belakang aku dan Juminten. Laju motor kami pelan karena jalan yang dilalui tanah kering di tengah persawahan. "Sep," kata Juminten di tengah perjalanan kami. "Opo?" sahutku sambil terus konsentrasi karena jalan yang kami lalui semakin sulit. "Sakjane awake dhewe kate nang omahe dukun, opo kate ngarit?" kata Juminten karena semakin jauh motor kami melaju, hanya hamparan persawahan diselingi hutan sengon yang sengaja ditanam. "Golek sikep, Jum," sahutku asal, menimpali perkataan konyolnya. "Mencari jimat, Jum," jawabku asal ke Juminten. Juminten menepuk keras punggungku. "Jaremu petualangan," lanjutku, mengingat Juminten yang dari awal semangat dengan tujuan sekarang ini. "Batokmu," umpatnya kesal. Kami terasa aneh di mata orang-orang yang sedari tadi kami jumpai sedang menggarap sawah. Mungkin karena muka kusut kami, atau mungkin karena setelan baju kami yang mencolok seperti anak kota, sehingga terasa aneh bagi mereka. Hari semakin sore saat memasuki hutan, dan hal yang kutakutkan benar terjadi. Tak jalan lagi, alias jalan buntu di tengah hutan belantara ini. Apalagi kami sudah jauh masuk ke tengah hutan. "Jancuk," Dista menendang rerumputan karena kesal. Hanya ada jalan setapak yang mengarah jauh ke dalam hutan, sedangkan petang hampir tiba. "Terus ya opo iki?" tanya Melisa yang mulai gusar di atas motornya. "Lanjut, opo balik mulai ae?" Eva menimpali. Ia juga nampak ragu karena yang kami tuju bukan rumah dukun, tapi hutan belantara. "Aku sih yes," jawab Ajeng. "Aku lanjut ah, daripada mulai gak oleh hasil." Dista mulai bersiap menyalakan senter di tangannya. "Awakmu ya opo Mel?" tanya Eva melirik ke arah Melisa. "Yes," jawab Melisa bersemangat mengangkat tangan kanannya ke atas. "Awakmu Jum?" Kali ini Desta yang bertanya pada Juminten yang duduk di belakangku. "Yo lanjut ah, petualangan kok," sahut Juminten semangat.
Kudorong punggungku ke belakang ketika mendengar jawaban Juminten. "Awakmu, Sep?" Dista bertanya padaku. "Moleh," jawabku kesal sambil melengos. Padahal ia juga tahu meski aku ingin pulang, aku sudah kalah dalam hak suara dalam kelompok gila ini. Perjalanan akan dilanjutkan dengan berjalan kaki di malam hari. Aku sudah mulai gusar karena hari sudah gelap. Ku cari senter kecil yang kubeli waktu perjalanan kemarin. Tadi aku sengaja membeli senter karena lampu kamar mandi di pom bensin tempat kami singgah tadi lampunya mati. Suara binatang malam bersautan di antara pepohonan. Sebenarnya aku tak yakin bagaimana mungkin ada rumah di tengah hutan belantara begini dan orang macam apa yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Kami mulai berjalan beriringan. Eva berjalan paling depan, sementara Juminten paling belakang karena aku sengaja menarik tudung jaketnya tadi agar ia di belakangku. "Kon niku kate golek lowo, Asep, hah?" tanya Juminten padaku. Kan aku mengarahkan cahaya senterku ke atas. "Mulai itu lurmu," jawabku asal sambil mengayunkan sikutku ke belakang mengenai dada Juminten. Sejauh kami memasuki hutan, semakin pekat juga kegelapan dalam hutan ini. Dari tadi mataku hanya memandangi pepohonan yang menjulang tinggi. Kakiku terasa gempor untuk terus berjalan. "Pek, nopek," kataku pada Melisa yang berjalan di depanku. "Opo sapi?" jawab Melisa menimpali. Mendengar Melisa memanggilku dengan sebutan sapi, kakiku refleks menendang bokongnya pelan. "Banyumu seono ah?" tanyaku lagi. Melisa menyodorkan botol air mineral padaku. Setelah beberapa teguk kuberikan pada Juminten di belakangku. Karena sedari tadi ia terus mencolek lenganku, menginginkannya juga. Eva menunjuk cahaya kuning di kejauhan. Kami mengira cahaya kuning tersebut berasal dari rumah Mbah Harjo si dukun. Tanpa berpikir lebih lama, kami bergegas menuju ke arah cahaya kuning di tengah hutan itu. Nafas kami tersenggal karena berlari menuju cahaya kuning yang kami lihat, tapi dengan keringat yang sudah membasahi tubuh kami. Di depan kami sekarang berdiri rumah gedung megah di tengah hutan, diterangi cahaya lampu dari nyala api di tiap sudut rumah. Dua pilar berbentuk bulat berdiri kokoh menyangga atap rumah. Bagaimana mungkin ada orang mendirikan rumah gedung besar di tengah hutan begini? Bangunannya seperti kantor bupati zaman dahulu kalau dilihat sekilas. Kami berjalan ke halaman rumah. Berkali-kali aku mengelus tengkuku, mengusir perasaan aneh dalam diriku. Kulirik gelang pemberian kakek yang melingkar bersama jam tangan digitalku. Aku sempat berpikir, sejak memakai gelang ini rasa takutku sedikit hilang. Dista mengetuk pelan pintu besar yang terbuat dari kayu pilihan. Lama tak ada jawaban dari dalam. Juminten kembali berulah dengan tingkah konyolnya. Ia mengintip ke dalam rumah lewat celah jendela kayu. "Omahe sangar, jerone ya luwe sangar, Cuk," kata Juminten dengan wajah sumringah seakan takjub. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling rumah besar di depan kami. Rumah yang nampak antik, pikirku. Aku terkejut ketika melihat di bawah pohon di samping rumah ini, seorang nenek dengan rambut disanggul, mengenakan pakaian kebaya lengkap dengan setelan jariknya, berdiri di bawah pohon sawo memandang ke arah kami saat ini. Kutarik tangan Juminten lalu menunjuk ke arah nenek tua yang berdiri di bawah pohon dalam kegelapan malam. Juminten mengerutkan dahi. Ia nampak memperjelas pandangan matanya. "Rek, iku ana wong tuwek," kata Juminten setelah yakin dengan dilihatnya adalah seorang nenek tua. Dista dan yang lain secara serempak memandang ke arah pohon sawo di mana nenek tua itu berdiri. Suara tawa yang berasal dari si nenek tersebut membuat bulu kuduku berdiri. Nenek itu nampak berjalan pelan ke arah kami saat ini. Kakiku terasa berat untuk melangkah mundur. Rasa takut menjalari tubuh kami saat ini. Dista menendang paksa pintu rumah. Juminten menarik tanganku untuk ikut bersama lainnya yang sudah berlari ke dalam rumah. Entah hatiku merasa sebuah pilihan yang salah ketika memasuki rumah ini. Aku masih menoleh ke belakang saat Juminten menarik tanganku dengan paksa memasuki rumah. Samar. Di belakang nenek itu, Mbak Santi sedang berdiri di belakangnya dan aku masih ingat baju dan jaket yang dikenakannya. Warna yang sama dan celana jeans biru gelap yang ia kenakan
saat tabrakan waktu itu. Kami terus berlari di dalam rumah besar ini. Gelap. Tiba-tiba semua cahaya rumah padam. Ketika kami berhenti mengambil nafas, ku cengkram erat pergelangan tangan Juminten. Dista nampak berkali-kali memukulkan gagang senternya karena tidak bisa menyala. Dek. Kami tak percaya dengan yang terjadi saat ini. Saat senterku nyalakan, aku terkejut tak percaya. Rumah yang tadi nampak bagus saat kami baru datang, kini nampak mengerikan. Semua bagian temboknya terkelupas. Di beberapa bagian dinding terlihat batu bata merahnya. Lalu yang lebih mengherankan, di sekeliling kami saat ini banyak rerumputan beserta tumbuhan yang menjalar di sana-sini. Jancuk, Dista memaki keadaan. Ajeng dan Melisa menggigil ketakutan, sedangkan Eva rasa khawatir terpancar di wajahnya. Ia sadar jika Santi bukan hanya sengaja memakai susuk, lebih tepatnya Santi dijadikan tumbal. Dan keadaan yang kami alami saat ini sudah direncanakan dari awal. Kami juga akan dijadikan tumbal pesugihan atau ilmu hitam oleh seseorang. Malam, kami terjebak di sebuah bangunan tua yang sudah hancur. Aku menerangi Dista yang sedang mencoba membetulkan senternya dengan panik. Dengan cahaya dari nyala senter yang kupegang dengan gemetaran, mataku sibuk mengawasi sekeliling dengan perasaan was-was. Kecemasan menjalari kami. Kami berharap ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Namun yang terjadi sekarang, kami benar-benar terjebak dalam situasi mengerikan dalam sebuah bangunan tua di tengah hutan belantara. Senter Dista kembali berfungsi secara normal kembali. Juminten menyibakkan rumputan yang menjalar di sekitar kami. Dalam situasi sekarang ini, ku coba berpikir keras, mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kami hadapi. Jancuk, Dista kembali mengumpat kesal. Ia mulai panik bersama kami. Eva mulai mencari sesuatu dari dalam tasnya. Melisa menyinarinya dengan lampu flash dari gawainya. Ajeng meringkuk ketakutan dengan posisi berjongkok di dekat Eva. Juminten yang juga tak percaya dengan keadaan yang tiba-tiba berubah mencekam ini, mencoba untuk tetap tenang dengan terus menempel padaku. Ia sadar yang paling rawan diterpa rasa ketakutan dalam kelompok kecil ini adalah aku. Taek kondis, makian kekesalan Ajeng pada Dista dengan suara serak. Matanya mulai sembab. Dista mengarahkan senternya pada Ajeng yang sedang berjongkok. Ketakutan, seraya menjawab, "Cang, kamu ngomong apa Dista menyahut dengan nada kesal juga. "Kan awamu sing ngejak sampai tekan kini," kata Ajeng. Bibirnya bergetar ketakutan. "Mosok ora nek bakalan koyo ngene dadine," jawab Dista. Ia nampak menahan emosi. "Kon, sing mulai awal ora jujur, dadine malah koyo ngene," suara keras Melisa seraya mendorong Eva di sampingnya jatuh tersungkur. "Iki kabeh salahmu," lanjut Melisa dengan menudingkan tangannya ke arah Eva di bawahnya. Aku dan Juminten tak ingin ikut dalam pertengkaran mereka. Percuma saja bertengkar, sedangkan keadaan sudah menjadi seperti ini. Eva berdiri sambil mengibaskan debu di kedua lututnya. Setelah itu ia membalas, mendorong Melisa dengan keras, seraya berkata, "Aku niat menolong, sial." Eva membela diri membalas makian Melisa. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami saling menyalahkan satu sama lain. Bruk, suara benda jatuh secara tiba-tiba di tengah kami yang sedang bergerombol. Bau busuk menyengat di hidung yang berasal dari sesuatu yang jatuh barusan, membuat kami diam sambil menutup hidung. Kuarahkan senter yang kupegang pada sesuatu yang baru saja jatuh di tengah kami. Suaraku tertahan di tenggorokan. Mataku nanar menatap sosok tubuh yang membusuk, berbalut kain kafan yang sudah tak terlihat warna aslinya, karena cairan yang terus keluar dari tubuh tersebut. Kami terkejut secara bersamaan ketika melihatnya. Melisa dan Ajeng yang panik berlari ke arah pintu yang kami masuki tadi. Dista menarik tangan kiriku dengan keras, mengajakku berlari bersamanya. Menyusul Ajeng dan Melisa yang lari terlebih dahulu di depan kami. Juminten juga ikut berlari di belakang kami, meninggalkan Eva seorang diri, berdiri, mematung memandangi pocongan di depannya. Kami terus berlari tak tentu arah, dalam hutan yang gelap oleh pekatnya malam. Suara tawa cekikikan seseorang perempuan mengiringi kami yang berlari sambil panik, semakin menjauh dari bangunan tua tadi dengan rasa ketakutan dalam diri kami. Berkali-kali, aku jatuh bangun karena tersandung akar pepohonan. Terus terang, aku sudah tak kuat untuk berlari lagi. Tetap kupaksakan kaki untuk berlari,
mengejar Dista di depanku, sampai akhirnya ia berhenti karena kelelahan berlari. Kumuntahkan isi perutku karena tak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Mengingat pocongan yang tiba-tiba jatuh di tengah kami tadi, Dista memijat tengkuku yang berjongkok di bawahnya untuk meredakan rasa mualku. "Loh, mana Ajeng dan Nope?" tanya Dista heran padaku dan Juminten yang bersandar di pohon dekat kami. Kami baru sadar kalau hanya bertiga. "Yo ilang lah, arek-arek menggo, kon lurus ae koyok celeng," jawab Juminten sambil memperhatikan sekitar. Karena sudah tak sanggup berlari, kami bertiga memutuskan beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Rasa mualku mulai reda, meski gemetaran karena rasa takut belum juga hilang dari tubuhku. "Jancuk," Dista kembali memaki keadaan. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Ia bersandar pada pohon di sebelahku. Juminten mengeluarkan botol air mineral lalu membukanya sebelum ia ulurkan padaku. Ia mencoba tenang, meski aslinya aku pun tahu ia sangat ketakutan. Dista memegang dahi lalu leherku. Ia khawatir jika tiba-tiba aku jatuh sakit di tempat ini. Juminten mengambil senterku. Ia mengarahkan senter ke arah belakang waktu kami berlari tadi. Hening. Tak ada suara yang keluar dari mulut kami. Kami memilih menghemat tenaga sambil terus menenangkan nafas yang sedikit masih tersenggal akibat berlari tadi. Sadar dengan keadaan yang saat ini kami hadapi, diam adalah hal yang tepat daripada berkata yang nantinya memicu pertengkaran kecil berujung petaka. Hawa dingin yang kami rasakan tak menghilangkan keringat yang terus bercucuran dari badan kami. Kutenggak lagi air dalam botol yang Juminten berikan kepadaku. Srek, srek. Tengkuku serasa ditiup dari belakang, bersamaan dengan suara tak asing di telingaku. Kami kembali terkejut secara bersamaan. Suara kaki yang diseret kembali terdengar di tengah hutan berselimut kabut tebal malam ini. Terdengar pelan namun sangat jelas. Suara itu di belakang kami saat ini. Aku dan Dista tak akan berani menoleh ke arah belakang. Meski rasa penasaran mulai datang, aku tetap terdiam, duduk di akar pohon di bawah Juminten. Badan kami sama gemetaran, keringat kembali bermunculan di dahiku. Pelan-pelan aku berdiri, meski suara kaki yang diseret semakin dekat dan sangat jelas di telinga kami. Dista memegang senter dengan gemetaran yang ia arahkan ke depan. Sementara Juminten tiada kapoknya. Pelan-pelan ia arahkan senter di tangannya ke arah suara di belakang kami. Juminten nampak terkejut ketika menoleh ke belakang. Ia kemudian mencoba menenangkan diri sembari memberi kode padaku dan Dista. Srek. Suara semakin dekat, tepat di belakang kami. Kami saling menahan nafas sebelum mengambil ancang-ancang untuk kembali berlari. Bisa kutebak dari raut muka Juminten yang pucat ketika menoleh ke belakang tadi. Pasti Mbak Santi dengan wajah mengerikannya berjalan menyeret kaki kanannya dengan pelan. Srek. Kami saling pandang satu sama lain ketika suara langkah yang diseret semakin dekat di belakang kami. "Jancuk!" teriakan Dista yang berlari bersama kami di pekatnya kabut malam. Aku tak menyalahkan teriakan kotornya, karena berkat teriakan kotornya lariku kembali bersemangat. "Hasu!" umpat Juminten sambil terus berlari di sampingku. Semakin kencang kami berlari, suara tawa cekikikan di antara tingginya pepohonan di sekitar kami semakin keras terdengar. Dalam hati sebenarnya aku juga menyalahkan Eva karena kenekatannya yang haus akan hal berbau mistis menjerumuskan kami dalam situasi ini. Dari awal dia sudah tahu bahaya yang akan dihadapi. Ia terlalu percaya bisa menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Seandainya Eva jujur dari awal, mungkin aku masih di rumah sekarang ini. Percuma juga menyesalinya. Toh semua sudah terlanjur terjadi. Aku sudah lelah terus berlari menghindar karena ketakutan terhadap wujud hantu Mbak Santi. "Jancok lah," umbatku kesal dengan menghentikan lariku. "Loh, Sep, lapo?" tanya Juminten yang juga berhenti karena sadar aku telah berhenti. "Kesel aku, Jum," jawabku menepis rasa ketakutan dalam diriku, meski sebenarnya lututku masih gemetaran. Dista berbalik dengan tatapan heran ke arahku. Ia memandangi wajahku yang kesal penuh amarah. "Opo, Sep?" tanya Dista dengan wajah heran padaku. "Wes kesel aku, Mbak, melayu terus. Demi tasu iku ora kirane minggat selagi awake dhewe gurung mati,"
ujarku, meluapkan kekesalan. Juminten terkekeh mendengar umpatanku. Pasalnya jarang sekali aku berkata kotor. Dadi eleng zaman SMA, Sep, kata Juminten sambil tertawa. Mengingat waktu kami masih sekolah dulu, ketika aku tidur di kelas, waktu jam istirahat. Dua teman sekelasku beradu mulut dengan suara keras, memperebutkan seorang pemuda idaman mereka. Aku yang terbangun karena keributan mereka, berjalan santai mendekati mereka. Tanpa bicara, kedua tanganku memegang kepala mereka berdua, lalu kudorong kuat hingga dahi mereka saling beradu keras. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya.